Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang akan kami dengar ini berkenan di hati Tuhan dan boleh membuat setiap kami yang hadir mengerti lebih dalam lagi kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, hati kami siap mendengar, menerima, dan telinga kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, maaf, saya boleh diizinkan untuk share screen? Sudah, Saya silakan. tidak. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita masih melanjutkan tentang tulip dan saat ini kita masuk ke Irresistible Grace, bagian keempat dari tulip. Oke. Irresistible Grace atau yang sering kita kenal atau yang sering kita dengar itu sebagai anugerah yang tidak dapat ditolak. R.S. Sproul pernah mengatakan seperti ini, anugerah Tuhan begitu kuat sehingga memiliki kapasitas untuk mengatasi penolakan alami kita terhadapnya. Kita sering sekali mendengar anugerah ini apa. Mungkin tidak perlu ditekankan lagi makna dari anugerah ya. Anugerah itu pemberian kepada orang yang tidak layak menerima pemberian itu. Kemudian kita bersama tahu, anugerah keselamatan itu disediakan bagi siapa yang mau menerimanya. Bila seorang mau menerimanya dengan percaya kepada Kristus, dan mereka akan menerima anugerah ini, gitu, anugerah keselamatan ini. Kita semua bersama tahu anugerah itu adalah pemberian yang cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Kita sudah banyak sekali mendengar ilustrasi tentang anugerah, baik yang ada dalam Alkitab maupun di dalam khotbah-khotbah yang diberikan gitu. Seseorang yang tidak layak, seseorang yang harus dihukum mati, seseorang yang istilahnya yang benar-benar tidak layak sama sekali, tapi tiba-tiba anugerah itu datang kepada dia. Dan anugerah keselamatan untuk hidup kekal kita bisa terima ketika kita percaya pada Kristus. Kita semua sudah paham tentang hal ini dengan baik. Nah, ketika kita berbicara mengenai doktrin atau pengajaran tentang irresistible grace ini di dalam tulip atau doktrin Calvinis ini, doktrin ini sangat berkaitan erat dengan doktrin pemilihan. Karena melalui anugerah Allah yang tidak dapat ditolak itu, maka orang-orang yang dipilihnya selamat. Mari kita melihat, kenapa tidak dapat ditolak. Kadang-kadang doktrin ini tuh menjadi perdebatan ya. Perdebatan seperti perdebatan yang mengatakan, kok nggak bisa ditolak? Bukannya manusia punya hak ya untuk menolak. Manusia kan punya free will, manusia kan bisa menentukan. Ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu gitu. Kemudian ada juga yang menganggap seperti ini. Ini paksaan dong kalau tidak bisa ditolak. Berarti ini ada paksaan dari pihak Allah. Bagaimana kalau ternyata manusia itu dia tidak mau diselamatkan gitu. Tapi kok terus ketika ditawarkan, dia bisa dong harusnya menolak. Berarti kalau dia tidak bisa menolak, berarti ada pemaksaan dari pihak Allah. Ada pemahaman yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan kasih ilustrasi itu seperti bola salju gitu. Diibaratkan anugerah itu datang seperti bola salju. Kita tahu kalau bola salju itu sudah tergulung-tergulung, terus dia jatuh mengenai rumah atau orang, maka orang yang di bawahnya tuh pasti akan mati gitu. Pasti akan termasuk ke dalam lingkaran bola salju itu. Jadi orang-orang berpikir ini tuh kayak kayak paksaan gitu, sesuatu yang tidak disenangi. Nah, ini adalah pemahaman yang salah ya, pemahaman yang keliru tentang anugerah tidak dapat ditolak ini. Tidak ada, kita akan sama-sama melihat lebih jauh lagi apa sih yang dimaksud dengan anugerah tidak dapat ditolak. Yang pasti pemahaman bahwa ada paksaan dalam pengertian manusia, paksaan dari Allah atau dengan konsep bola salju itu adalah pemahaman yang salah. Anugerah tidak dapat ditolak. Jika Allah sudah memilih orang-orang untuk diselamatkan, maka ia memberikan Roh Kudus untuk mengubah mereka dari orang yang penuh kebencian menjadi orang yang penuh kasih. Maka tak ada seorang pun yang dapat menahan atau menghalanginya. Keputusan Allah tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ia menggenapi apa yang telah direncanakannya. Jadi sebenarnya di dalam salah satu buku, penulis nih mengatakan, buku 5 Pokok Calvinis ini, penulis nih mengatakan seperti ini.
sebenarnya lebih tepat untuk mengatakan bukan anugerah tidak dapat ditolak ya, tapi lebih ke arah anugerah yang efektif, atau yang efektual, atau yang tidak bisa gagal, atau yang pasti, anugerah yang pasti. Jadi Allah tuh memberikan anugerah ini itu adalah efektif, bekerja dengan efektif, bekerja dengan efektual, dan tidak gagal gitu. Dan anugerah ini pasti. Jadi kadang-kadang penggunaan kata tidak dapat ditolak ini bisa jadi perdebatan. Makanya lebih baik kalau kita menggunakan anugerah ini efektif, anugerah ini efektual, anugerah ini tidak gagal, dan anugerah ini pasti yang diberikan oleh Allah. Ini adalah keputusan Allah yang tidak bisa ditolak karena dia efektif, karena dia punya kepastian, dan Allah itu menggenapi apa yang telah direncanakannya. Nah, pilihan yang efektif. Pilihan yang efektifnya artinya Allah memberikan Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup seseorang agar orang itu secara pasti diubah dari yang jahat menjadi yang baik. Roh Kudus pasti membuat setiap orang yang dipilih Allah sejak kekekalan dan yang baginya Kristus telah mati menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kita bisa melihat ini ya, kita bisa melihat makna dari irresistible grace atau anugerah yang tidak dapat ditolak, atau kita mengatakan ini adalah anugerah yang efektif. Ini kita memahami bahwa Allah itu memberikan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup seseorang, agar ia secara pasti diubah dari yang jahat menjadi baik. Jadi ini ada karya Roh Kudus di dalam orang itu, bukan suatu paksaan, bukan kayak sodoran gitu. Kau mau nggak percaya, kau mau nggak terima anugerah ini, nanti kamu akan kayak gini-gini, mau atau enggak? Terus dia nggak mau, terus kita paksa, mau atau enggak kita paksa, akhirnya yaudah karena dipaksa, jadi dia mau. Bukan seperti itu caranya. Tetapi Allah memberikan Roh Kudus. Nah, melalui Roh Kudus inilah kehidupan orang ini, Roh Kudus ini bekerja di dalam hidup orang itu, orang berdosa itu, sehingga secara pasti ia akan mengalami perubahan, ia akan menjadi percaya kepada Kristus. Ada satu proses yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri orang berdosa ini, sampai akhirnya dia menjadi mau, bukan karena dipaksa, karena dia mau, dan dia mau pun itu karena ada Roh Kudus yang diberikan, Allah yang memberikan Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, manusia itu tidak mempunyai kebebasan untuk memilih hal ini. Jadi kita tidak punya kebebasan untuk memilih memilih hal ini gitu, memilih untuk percaya kepada Yesus, memilih untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kita tidak mempunyai kuasa. Karena kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu membenci Allah dan mencintai dosa. Dengan kehendaknya sendiri, ia secara bebas berbuat dosa tanpa dipaksa oleh pihak lain dari luar. Jadi manusia ini tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai kebebasan untuk percaya gitu, tidak mampu. Kita nih manusia ini nggak mampu gitu untuk percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada dosa. Karena kita sudah belajar ya, karena ada kerusakan total dalam diri manusia itu. Karena ada dosa itu, ya akhirnya natur manusia adalah dosa itu. Mereka nggak mungkin bisa bisa percaya. Mereka nggak mungkin punya kuasa untuk dekat dengan Allah gitu. Untuk mengasihi Allah tuh sangat susah karena natur manusia itu sudah dosa. Dan dosa itu sesuatu yang menjijikan di mata Allah, sesuatu yang tidak layak di mata Allah. Jadi buru-buru mau dipaksa gitu. Buru-buru manusia mau dipaksa untuk percaya, dipaksa untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Untuk mau saja itu tidak mampu. Untuk rindu saja, natur ya, kita berbicara tentang natur dosa ya. Untuk rindu saja itu nggak bisa. Untuk mau mau dekat dengan Allah saja, pada dasarnya tuh kita tuh nggak bisa, kita tuh nggak mampu. Karena kecenderungan kita tuh kita mencintai dosa. Kecenderungan manusia tuh mencintai dosa. Dan kita tuh dengan kehendak bebas kita tuh malah tanpa dipaksa kita berbuat dosa gitu. Jadi ini suatu yang kalau mau bicara pakai logika juga tidak mungkin gitu manusia bisa mendekati Allah. Maka itu kenapa manusia gampang untuk berbuat dosa. Dan maka itu karena kelemahan ini, karena kejatuhan ini, Allah memberikan Roh Kudus itu kepada manusia.
Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Kemudian tidak dapat ditolak. Dalam anugerah yang tidak dapat ditolak ini, Allah tidak membiarkan hati orang itu tetap tidak diubahkan, lalu memasukkan dia ke surga begitu saja. Jadi ada juga yang berpikir seperti ini, oh karena ini anugerah kan orang jahat ini, kan kita semua jahat, anugerah Allah diberikan. Berarti kita yang jahat-jahat ini, ada pemahaman kita yang jahat-jahat ini, oke, kita akan langsung terima Allah, langsung masuk surga gitu. Enggak, tidak, maksudnya tidak semudah itu, tidak semurah itu. Tetapi anugerah ini Tuhan berikan, dan Tuhan mengubah hati orang itu. Ada proses yang terjadi dalam orang itu, baru dia layak untuk mendapatkan surga itu, baru dia layak untuk mendapatkan kehidupan kekal itu. Dengan apa? Allah melahirbarukan orang itu, mengubah naturnya yang jahat, dan secara radikal mengubah karakternya, sehingga orang itu menyesali dosanya dan mengasihi Allah. Jadi bukan semata-mata, oke, kamu dipilih untuk diselamatkan, langsung masuk surga. Tidak, tetapi ada proses lahir baru. Allah melahirbarukan orang itu, sehingga dia menjadi layak. Allah mengubah naturnya yang jahat, yang tadi itu, yang tidak mampu untuk mengasihi dia, tidak mampu untuk mengatakan, aku percaya Yesus, tidak mampu, menjadi mampu gitu. Suatu perubahan yang radikal. Jadi maksudnya ini adalah karya Roh Kudus. Allah melahirbarukan itu, mengubah secara radikal. Dan tidak dapat ditolak. Dalam Alkitab kita tidak menemukan atau tidak pernah membaca bahwa seorang pendosa pada waktu dipanggil kepada kehidupan kekal tetap menolak anugerah Allah sampai selama-lamanya gitu. Jadi ketika dia dipanggil terus dia tetap hidup dalam penolakan, itu tidak ada dalam Alkitab. Kasih Allah oleh karya Roh Kudus itu ditanamkan dalam hati orang berdosa itu, yang akhirnya membuat orang itu mampu memandang salib Kristus dan percaya. Di salah satu penulis bernama G.J. Ban, penulis buku Tulip, dia mengatakan seperti ini. Pertobatan orang berdosa itu merupakan mujizat yang lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi. Jadi pernyataan ini mau mengatakan bahwa mujizat itu sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Manusia tidak mampu untuk mengerjakannya. Dan pertobatan orang berdosa ini itu merupakan mujizat yang bahkan lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi. Kita bisa lihat seorang penipu besar, Yakub, pelacur, Rahab, seorang Lewi, pemungut cukai, penjahat di atas kayu salib, Saulus, Cornelius, kepala pasukan Romawi, kepala penjara Filipus, dan lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kelihatan banget dosanya gitu. Tetapi karena Allah memilih mereka, Allah memberikan Roh Kudus, dan ada mujizat yang terjadi dalam hidup mereka, yaitu sebuah pertobatan. Mereka mengalami kelahiran baru, mereka mengalami pertobatan di dalam Kristus. Dan inilah yang membuat tidak ada satupun dari mereka yang dapat menolak panggilan kepada anugerah Allah ini. Pada akhirnya mereka bahkan menginginkannya. Ini terjadi mereka tidak mampu untuk menolaknya juga gitu. Ketika Allah memberikan, nanti kita akan melihat ini lebih jauh lagi. Tetapi kita bisa memahami ini bersama-sama bahwa pertobatan atau kelahiran baru yang terjadi di dalam diri seorang berdosa itu adalah karya Roh Kudus. Kita bisa lihat ya, salah satu contoh yang paling terkenal dalam Alkitab yaitu Saulus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-11. Ketika dia sudah mengalami pertobatan, dia sudah mengalami lahir baru, Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang belakang itu dia anggap sampah, dia anggap rugi. Bahkan dia bisa berada dalam Kristus itu bukan karena kebenarannya sendiri, bukan karena kebenarannya menaati hukum Taurat,
melainkan karena percayanya kepada Kristus. Dan percayanya kepada Kristus ini, itu adalah kebenaran yang Allah anugerahkan. Allah anugerahkan kepada dia. Kemudian dia melanjutkan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perubahan radikal ini terjadi dalam anugerah yang tidak dapat ditolak. Kristus akhirnya menjadi yang paling terindah bagi Paulus. Kekristenan menjadi menarik bagi dia, padahal dulu dia adalah pembunuh nomor 1 orang-orang Kristen. Kemudian ia secara bebas dan penuh semangat merindukan dan mencari Allah. Jadi pada akhirnya ini bukan tidak bisa bicara mengenai paksaan, tetapi justru menjadi keinginan, menjadi kerinduan ketika anugerah itu diberikan, ketika Roh Kudus itu bekerja, ketika anugerah yang dikatakan anugerah yang tidak dapat ditolak ini bekerja dalam hati kita, kita bukan lagi menjadi orang yang terpaksa karena kita mendapatkan anugerah itu, bukan, tetapi kita menjadi orang-orang yang menginginkannya, bahkan seperti yang Saulus alami. Dia tidak pernah membayangkan dalam hidupnya di satu titik Saulus ini dia akan mendapatkan, maksudnya dia akan di dalam pemikirannya sebagai manusia gitu. Dia tidak membayangkan kalau suatu saat dia akan menikmati dan mendapatkan anugerah yang dari Allah ini. Dia tidak pernah membayangkan itu, tapi ketika Allah memberikannya, itu menjadi sesuatu yang sangat dia rindukan, menjadi sesuatu yang sangat dia syukuri, menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi dia. Jadi kelahiran kembali adalah hal yang mutlak, penting. Tanpa kelahiran kembali, manusia tidak dapat menerima kehidupan kekal dan memasuki kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, inilah yang terjadi ketika Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada orang berdosa itu yang dipilih oleh Allah. Iman percaya kepada Yesus ini dikerjakan oleh Roh Kudus, yang adalah pekerja dan penanam iman. Roh Kudus menanamkan iman di dalam hati manusia berdosa yang dipilih Allah. Tanpa pekerjaan Roh Kudus itu, tidak akan ada iman, dan tanpa dia, iman tidak dapat bertumbuh dan bekerja dengan baik. Jadi kita memahami hal ini ya, iman itu adalah pemberian daripada Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam hati orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita sudah memahami itu di bagian-bagian sebelumnya. Dan mereka yang menerima pertobatan dan pembaruan, pembenaran dan iman di dalam Kristus, pengudusan dan kehidupan baru, dan pada akhirnya pemuliaan dan kehidupan kekal di surga. Jadi manusia itu tidak dapat menolak atau merusak sedikit pun karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Allah ini. Ini adalah bukti dari kemahakuasaan dan kedaulatan Allah yang disoroti ketika manusia menerima itu dengan sepenuh hati. Dia tidak bisa menolak. Oleh sebab itu, ini disebut anugerah yang tidak dapat ditolak atau panggilan yang tidak dapat ditolak. Mari kita lihat. Dan di dalam proses kehidupan rohani kita, iman mengerjakan berbagai macam hal. Pertama, orang berdosa dilahirkan kembali akan mati terhadap dirinya dan kekuatannya sendiri. Kemudian ia memiliki iman yang meyakinkan dia bahwa Yesus yang dapat menyelamatkan dirinya. Mendorongnya untuk datang kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dan akhirnya jabatan Yesus sebagai nabi, imam, dan raja ini bertakhta dalam hati orang berdosa itu. Di dalam buku Tulip ini, G.J. Bean menjelaskan hal ini. Nabi, Kristus tuh membuatnya mengetahui dosa-dosanya. Dan orang berdosa itu mati terhadap dirinya sendiri. Kemudian imam, Yesus berperan sangat penting dan harus ada bagi penebusan dosa. Ia membuatnya berlindung dalam dia dan memberinya iman di dalam pengampunan dosa-dosanya secara nyata. Dan raja, ia memberikan kekuatan untuk berperang melawan dosa dan harapan untuk menerima kehidupan yang kekal. Jadi ini adalah proses kehidupan rohani. Orang yang mendapatkan anugerah keselamatan itu. Nah, anugerah Allah ini berasal dari satu pihak. Datang hanya dari inisiatif Allah.
tidak ada peran manusia di dalamnya. Manusia berada dalam posisi menjadikan Allah sebagai musuhnya, seperti yang kita ketahui, natur dasar manusia. Dan dari sinilah anugerah Allah bersinar terang. Karena itu berasal dari inisiatif Allah. Tidak ada peran manusia dalam mengerjakan, anugerah Allah ini. Kekuatan maut dari dosa membuat manusia tidak layak berbalik kepada Allah. Dari sinilah kemahakuasaan Allah dinyatakan dengan jelas. Allah berkuasa untuk menarik manusia dari dosa maut, dan Allah berkuasa memberikan anugerah kepada manusia. Karena daya tarik dosa, manusia yang lebih cenderung kepada dosa itu, membuat manusia bukan hanya tidak layak, tidak mampu untuk berbalik kepada Allah. Dan dari sinilah kita melihat kemahakuasaan Allah dinyatakan. Berkuasanya Allah yang mampu menarik manusia dari dosa, menarik manusia dari dosa maut, dan Allah berkuasa untuk memberikan anugerah ini kepada manusia. Ada janji anugerah, covenant anugerah. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah mencari Adam dan mengadakan covenant baru, yaitu covenant anugerah. Dan iman kepada Kristus, sang pengantara, penebus ini, pengganti ini, dalam covenant ini diselamatkan melalui penderitaan dan kematian. Jadi ketika setelah kejatuhan manusia dalam dosa, kerusakan total itu, Allah mencari Adam. Kemudian Allah mengadakan perjanjian yang kita sudah sama-sama pelajari. Itu satu rangkaian perjanjian yang terus-menerus diulang dari Adam ke Nuh, ke Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Kristus. Dan ini mengarah kepada Kristus, sang pengantara, yang dimana orang-orang ini akan mendapatkan keselamatan ini ketika mereka percaya di dalam Kristus ini. Dan kita melihat di sini manusia ini sebagai objek yang pasif ya. Manusia tidak mampu ataupun mau bekerja sama dan berbalik kepada Allah, kecuali ia terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk percaya, maka kita punya kemampuan untuk dekat kepada Tuhan. Kita punya kemampuan untuk percaya ketika kita sudah dipanggil terlebih dahulu. Tapi sebelum kita dipanggil, sebelum kita dipilih oleh Allah, kita tidak mampu untuk melakukannya. Dan Allah tidak memilih atau memanggil karena ada sesuatu yang baik dalam diri manusia. Allah memilih dan memanggil hanya karena ia menghendakinya. Jadi ini adalah murni ya, sebuah dari pihak Allah gitu. Allah yang menghendakinya, dia yang memilih, dia yang menentukan siapa. Allah yang ingin menghendakinya, manusia tidak punya kuasa untuk memilih. Di dalam Yohanes 6 ayat 44, firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ini firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan adalah iya dan amin, benar adanya gitu. Ketika firman Tuhan dalam Yohanes nih mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Maka ini adalah hal yang benar. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita lebih cenderung kemana? Kita lebih cenderung melakukan apa yang Tuhan perintahkan, atau kita lebih cenderung untuk melakukan yang kita mau gitu, yang berhubungan dengan dosa. Saya yakin kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita, hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Padahal kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan saja, kita masih ada kecenderungan untuk itu di dalam dunia ini. Maka apalagi kalau kita di luar Tuhan, apalagi kalau Tuhan tidak mengaruniakan anugerah itu, apalagi kalau kita tidak ditarik oleh Bapa, lebih parah lagi, lebih kita menikmati dunia, mencari sesuatu untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan kita sendiri. Nah, inilah yang perlu kita mengerti ya, yang perlu kita pahami dengan baik. Manusia itu harus sadar, kita ini bergantung kepada Allah yang Maha Murah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Manusia harus belajar tunduk dan menghilangkan segala pembenaran dirinya sendiri dalam kedagingannya itu. Dalam Efesus pasal 2, firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada seorang yang memegahkan diri.
karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita kita diingatkan lagi untuk kita terus harus selalu bersyukur untuk hal ini. Kita bergantung penuh kepada kemahamurahan hati Allah, kemahakuasaannya, kedaulatannya. Maka itu kita harus tunduk di bawah kehendak Tuhan gitu. Kita harus belajar untuk menghilangkan pembenaran diri, apa yang kita anggap kita tuh baik dan benar. Karena semua ini hanya oleh karena kasih karunia. Nah, mari kita lihat pandangan-pandangan yang keliru ya tentang doktrin ini, tentang irresistible grace, tentang anugerah tidak dapat ditolak. Ada dua pandangan yang terkenal, yang keliru dan bisa dikatakan salah. Itu adalah Pelagianisme dan semi-Pelagianisme atau Armenianisme. Pelagianisme itu adalah aliran bidat kuno, itu muncul pada abad ke-5. Sebenarnya Pelagianisme ini muncul untuk melawan Agustinianisme ya. Jadi Pelagianisme itu untuk melawan Agustianisme, dan Calvinis itu mengadopsi pengajaran Agustianisme tapi dengan lebih mendalam lagi Calvinisme. Nah, apa sih kesalahan dari Pelagianisme ini? Kesalahan pertama, mereka menyatakan bahwa manusia tidak rusak total. Manusia itu tidak rusak, baik total maupun sebagian. Jadi mereka tuh beranggapan, Pelagianisme ini beranggapan bahwa manusia itu normal. Dia tidak rusak total, tapi tidak juga sebagian, pokoknya normal di tengah. Netral gitu. Kemudian kesalahan kedua adalah manusia dilahirkan dengan kebaikan yang sempurna dan mampu memilih antara yang baik dan yang jahat secara seimbang. Jadi bisa pilih nih, mau yang baik, mau yang jahat tuh secara seimbang. Bahkan ada yang tidak berdosa gitu. Ini pandangan Pelagianisme. Kemudian untuk melakukan hal yang baik, manusia tidak butuh Roh Kudus atau anugerah yang tidak dapat ditolak. Manusia mampu kok untuk melakukan perbuatan baik. Jadi mereka tuh berpikir bahwa ada kekuatan dalam diri manusia gitu. Dia akan memutuskan, dia mau baik, dia mau jahat, dia mau jahatnya sedikit, baiknya banyak, yang penting seimbang. Jadi pola pikirnya kayak gitu, pandangan Pelagianisme tuh kayak gitu. Nah, ini sudah dianggap sebagai pemahaman kafir ya. Jadi Pelagianisme sudah dikatakan ini pemahaman yang kafir, yang sangat salah. Dan gereja Kristen dengan tegas menolak itu. Pada Sinode Kartage tahun 418, Konsili di Efesus, dan Sinode Orange. Jadi Pelagianisme ini memang sudah dikatakan itu sebuah pengajaran kafir, pengajaran tidak benar. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak sampai di Pelagianisme saja kesalahan ini, pemahaman yang keliru tentang anugerah tidak dapat ditolak ini ada. Kemudian lahirlah yang baru, yang disebut semi-Pelagianisme. Nah, semi-Pelagianisme ini sering juga diartikan atau dengan kata lain Armenianisme. Apa yang terjadi dengan semi-Pelagianisme? Jadi mereka nih tidak setuju dengan Pelagianisme. Gitu. Mereka tidak setuju yang menyatakan bahwa manusia dapat menjadi orang tak berdosa tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi kayak mereka menganggap manusia bisa berdosa kok. Jadi mereka tidak setuju dengan Pelagianisme ini. Karena Pelagianisme tadi kan berpikir bahwa manusia itu netral. Tapi menurut semi-Pelagianisme, manusia bisa berdosa gitu. Kemudian yang kedua, mereka tidak setuju tapi dengan pandangan Agustianisme. Jadi tidak pro-Pelagian, tidak pro-Agustinian juga. Atau Calvinis ini. Mereka tidak setuju dengan pandangan Agustianisme yang mengatakan bahwa manusia itu rusak total. Tidak dapat melakukan sedikit pun kebaikan tanpa karya Roh Kudus yang tidak dapat ditolak. Jadi semi-Pelagianisme ini menghendaki suatu kompromi dari kedua pandangan tersebut. Jadi mereka di tengah gitu, antara Pelagianisme dan Agustinianisme atau Calvinis ini. Jadi mereka ingin di tengah. Pandangan ini mengajarkan bahwa manusia mempunyai kebaikan sampai tingkat tertentu, mempunyai kemampuan untuk percaya kepada Kristus. Jadi kalau kebaikannya sudah sampai segini, dia mampu untuk percaya kepada Kristus. Jadi doktrin ini tuh merusak kemahakuasaan Allah dan kehendak Allah gitu. Manusia dalam keadaan seperti itu kayak seakan-akan harus menyempurnakan apa yang telah Allah berikan.
dengan perbuatan baik itu. Dan manusia ini mampu untuk menggagalkan pemilihan Allah dan menolak untuk bertobat. Jadi pandangan ini mengatakan seperti itu. Jadi ketika Allah sudah memberikan anugerah nih, kemudian manusia punya kemampuan untuk menggagalkan ketetapan untuk hidupnya dia gitu. Jadi dia bisa menolak untuk bertobat. Dengan demikian, pemahaman ini tuh juga sesat ya, penyembahan ini juga salah besar. Ini tuh jadi membuat kita tuh manusia jadi bisa lebih berkuasa daripada Allah. Karena kita bisa mengatur diri kita sendiri. Padahal kita ini adalah ciptaan. Nah, jika Allah memilih, kita tahu bahwa pandangan yang benar adalah jika Allah memilih, maka Roh Kuduslah yang memampukan untuk menghilangkan segala ketidakmauan itu dan membuat manusia sungguh-sungguh tunduk kepada Allah dan mau berbalik kepadanya, karya Roh Kudus tadi. Fakta kebenaran yang Alkitab katakan itu adalah perubahan dalam diri manusia itu terjadi karena anugerah yang diberikan, bukan karena manusia ingin memilih gitu. Nah, kalau semi-pelagianisme tuh manusia punya kekuatan untuk memilih dan menolak. Nah, ini sesuatu yang salah. Kemudian juga manusia dianggap bekerja sama dengan Allah. Jadi manusia itu dianggap kerjasamalah sama Allah kalau gitu dalam pekerjaan pertobatan. Allah dan pendosa bergandengan tangan gitu. Dan dengan demikian mendirikan kesatuan yang lebih berkuasa dan lebih berdaya. Nah, konsep pemahamannya adalah Allah memilih manusia berdasarkan iman dan pekerjaan baik manusia. Manusia juga dapat menggagalkan atau menolak anugerah yang dikaruniakan Allah. Nah, ini adalah satu hal yang kita tahu bersama ini tidak benar juga. Ini adalah satu pemahaman yang salah. Mana mungkin Allah mau bekerja sama dengan manusia berdosa gitu. Sejak awal Allah sudah benci dengan dosa, sudah tidak suka dengan dosa, terus tiba-tiba mau bekerja sama untuk berbicara tentang pertobatan. Ini tidak bisa. Ini adalah satu pandangan yang salah. Bergandengan tangan, Allah bergandengan tangan dengan pendosa, Allah saja jijik sekali dengan dosa. Jadi ini pandangan yang tidak bisa kita setujui dan tidak boleh, karena apa yang Allah berikan, Allah tuh punya kuasa, dia maha kuasa lebih di atas manusia. Jadi tidak ada andil manusia dalam karya pertobatan, karena boro-boro ingin bergandengan tangan dengan Allah mengerjakan pertobatan. Untuk melihat Allah saja, manusia berdosa tidak bisa. Jadi pandangan ini tidak benar ya adanya. Nah, mari kita lihat bersama-sama dasar-dasar Alkitabnya ya, tentang bagian ini. Di dalam buku 5 pokok Calvinisme, itu menjelaskan bahwa 5 pokok ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada paling ada kaitan antara penebusan terbatas, kerusakan total, ataupun pemilihan tanpa syarat, kemudian anugerah tak dapat ditolak, dan juga nanti orang-orang kudus, usaha yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, mari kita lihat. Pertama, penebusan terbatas. Penebusan terbatas ini kita tahu ya, itu Roh Kudus bekerja dengan cara yang tidak dapat ditolak. Karena Allah telah menetapkan Allah telah menetapkan orang-orang yang kita sudah pelajari itu bersama, yang Kristus akan melakukan penebusan terhadap orang itu, orang pilihan Allah itu. Nah, dalam penetapan terbatas itu, pekerjaan dan karya Roh Kudus tidak dapat ditolak. Jadi seperti ini pemahamannya. Penebusan yang Kristus lakukan itu secara aktual, yaitu benar adanya. Maka jika Allah sudah menetapkan karya keselamatan Kristus untuk menebus si A ini, maka si A ini tidak dapat menolak. Karena Kristus sudah menebus dia, sudah ditetapkan untuk Kristus menebus dia gitu. Kalau dia menolak, atau kalau dia punya kuasa untuk menolak, maka penebusan Kristus menjadi sia-sia dong. Maka penebusan Kristus menjadi tidak efektif dong. Maka penebusan Kristus tidak tidak berkuasa dong kalau dia punya hak untuk menolak gitu. Kalau dia punya hak untuk saya tidak mau menerima penebusan itu. Maka itu kenapa anugerah itu tidak dapat ditolak. Karena kalau Allah sudah menetapkan untuk menebus si A ini, maka si A ini tidak dapat menolak. Dia pasti mengalami penebusan itu. Maka itu anugerah dari Kristus tidak dapat ditolak. Kalau mereka ditebus, maka mereka pasti percaya. Roh Kudus juga bekerja, dan pekerjaan Roh Kudus tidak bisa gagal dan tidak bisa ditolak. Pekerjaan ini efektif. Berikutnya, pemilihan tanpa syarat.
Kepastian dari pemilihan Allah berarti Roh Kudus bekerja secara pasti dan bahwa Roh Kudus menggenapkan apa yang sudah menjadi penetapan Allah sejak mula. Kalau sudah ditetapkan, maka pasti akan selamat. Kepastian dari pemilihan Allah ini berarti Roh Kudus bekerja secara pasti. Roh Kudus bekerja secara pasti dan bahwa Roh Kudus menggenapkan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah sejak semula itu. Tanpa anugerah yang tidak dapat ditolak ini, tanpa anugerah yang efektif ini, maka tidak akan ada penetapan sejak semula maupun pemilihan itu. Karena manusia itu kan objek pasif ya, manusia itu objek pasif. Maka ketika manusia ditarik, manusia tersebut tidak dapat menolak. Ketika dipilih, maka tidak dapat menolak, karena manusia itu objek pasif. Kita yang dipilih gitu. Di dalam Yohanes itu menjelaskan hal itu. Bahkan di dalam Roma pasal 29 ayat 30 itu memberikan sebuah penjelasan bahwa kita itu mendapatkan anugerah, kita ditarik oleh Allah gitu, mendapatkan Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Roma ini, maka mereka tuh ditentukan, dipilih, dipanggil, dan dibenarkan, serta dimuliakan. Jadi pemilihan tanpa syarat ini berkaitan juga dengan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Anugerah ini ketika sudah dipilih dia tidak bisa menolak itu. Karena Roh Kudus sudah berada dalam diri orang itu. Roh Kudus menggenapkan pemilihan Allah di dalam diri orang itu. Lalu berikutnya kerusakan total. Nah, kerusakan total ini kita sudah memahami bersama ya. Ketidakmampuan total atau kerusakan total manusia menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat menolak tujuan Allah dalam pemilihan. Kita bisa melihat di dalam buku 5 pokok Calvinisme ini, di dalam bagian kerusakan total, itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada membahas tentang kelahiran baru. Kalau bicara soal kelahiran baru, itu dijelaskan bahwa bayi itu tidak bisa memilih untuk dilahirkan dalam dunia gitu. Udah lahir, udah gede, baru protes, saya nggak mau lahir dalam dunia, biasanya kayak gitu. Tapi ketika dia masih di dalam kandungan, dia tidak bisa memilih untuk mau lahir atau tidak gitu. Ya dia akan lahir kalau dia memang harus lahir gitu. Nah ini pun dikaitkan dengan kelahiran baru secara rohani gitu. Kelahiran baru secara rohani, manusia tidak punya kuasa untuk memilih untuk dilahirkan secara rohani ini. Jadi dilahirkan kembali itu tidak butuh persetujuan manusia. Kayak Allah tanya, kamu mau nggak diselamatkan, kamu mau nggak lahir baru, tidak butuh itu. Karena kelahiran baru itu berasal daripada Allah. Allah yang melahirbarukan. Seperti digambarkan seperti seorang bayi yang baru lahir, orang tuanya tidak mungkin berdialog kan dengan bayi dalam perut, kamu mau dilahirkan atau enggak? Enggak, dia akan lahir gitu. Nah, begitupun dengan kelahiran rohani. Kelahiran rohani itu adalah pekerjaan roh Allah, pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang. Itu tidak butuh persetujuan kita untuk kita mau dilahirkan baru atau tidak. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kelahiran baru itu syarat, tapi hasil pekerjaan Roh Kudus bukan manusia. Jadi syarat untuk mendapatkan anugerah hidup kekal ini adalah dia harus lahir baru, itu syaratnya. Tapi untuk dia bisa lahir baru ini, dia tidak bisa memilih dia pengen lahir baru. Allah yang memilih dia untuk lahir baru gitu. Allah yang memilih dia untuk lahir di dalam roh, mengalami kelahiran baru di dalam roh Tuhan, di dalam kebenaran itu. Jadi dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa memilih. Nah ini yang buat kita sangat amat bersyukur ya. Kita tidak punya kuasa, tapi Allah memilih kita. Allah memilih kita untuk lahir di dalam kehidupan baru, di dalam keluarganya Allah gitu, dalam keluarga kerajaan Allah. Dia yang memilih. Kita tidak mampu untuk lahir di dalam lahir baru tuh, kita tidak mampu, tapi Allah memilih kita. Saya membayangkan ini ya, kalau misalnya dibayangkan dengan pemikiran manusia ya, mungkin seperti mungkin bayi-bayi yang lahir di keluarga kaya, keluarga yang punya segalanya dalam dunia ini gitu. Dia tidak bisa memilih kan dia lahir di mana, tapi bukan kebetulan, tapi dia lahir dalam keluarga itu. Nah itu pun yang pemahaman ini pun yang diberikan. Kenapa sih kita nggak bisa menolak? Kenapa ada pengertian anugerah irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak? Kenapa seperti itu? Ya karena itu adalah anugerah gitu, anugerah yang Allah berikan. Dan syaratnya itu adalah kita harus mengalami lahir baru. Dan lahir baru ini dikerjakan oleh Roh Kudus.
Manusia tidak punya kuasa untuk menolak itu. Kita tidak punya kuasa untuk saya tidak mau pilih itu. Tidak, itu diberikan secara cuma-cuma untuk kita. Maka kita perlu dan selalu harus bersyukur tentang hal ini ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan, ketika Tuhan memilih kita dari, mungkin kita sering mendengar banyak orang yang bisa Tuhan pilih gitu, yang lain, tapi kenapa Tuhan pilih saya? Karena dia mau, karena dia mengasihi saudara dan saya. Jadi ini yang menjadi penghiburan untuk kita ya, ini menjadi kekuatan untuk setiap kita, dan rasa syukur yang saya rasa tidak akan pernah bisa habis keluar dari mulut dan hati kita yang percaya kepada Tuhan. Maka kita melihat bahwa karya Roh Kudus itu, peran Roh Kudus itu sangat penting. Kenapa? Karena pertama, pendosa kita, Bapak Ibu dan saya, itu tidak akan pernah memperhatikan panggilan dan undangan Injil, apalagi mematuhinya. Kita sudah tahu ya yang tadi dikatakan bahwa untuk melihat saja tidak mampu, untuk ada kerinduan saja tidak ada. Jadi pendosa itu, kita ini pendosa yang tidak akan pernah memperhatikan panggilan dan undangan Injil itu, apalagi untuk patuh. Untuk memperhatikan aja enggak. Makanya kenapa kita sering menghadapi tantangan ya di dalam penginjilan. Kita udah menginjili, ini kabar baik, loh, ini sesuatu yang baik. Tapi kok orang itu anggap biasa ya, orang yang kita dengar kok kadang-kadang dalam pemberitaan Injil tuh kadang-kadang kita udah semangat, udah kayak memberikan isi hati kita, tapi kok respon orang itu kok netral ya, kayak kok dia kayak nggak ada semangat, ini sesuatu yang hebat loh. Itu adalah bukti dari kerusakan manusia dalam dosa itu. Untuk memperhatikan dan mengerti itu nggak bisa. Kemudian berikutnya, manusia tidak dapat menyadari betapa berat dosa-dosanya. Sering sekali saya berdiskusi, ngobrol gitu dengan teman-teman yang, beberapa teman-teman juga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Ketika berbicara mengenai dosa, mereka nggak nyadar gitu kalau mereka punya dosa tuh yang mengerikan. Mereka berpikir, yaudah dosa, habis itu minta ampun, ya udah. Untuk orang-orang di sebelah yang dosa tuh akan diampuni kalau inilah, kalau misalnya kita lakuin itu dosa, ada pengampunan dosa gitu, selesai. Terus habis itu udah kayak gitu-gitu. Jadi mereka menganggap bahwa nggak berat-berat banget lah, bisa kok nanti diselesaikan di waktu tertentu, bisa kok nanti tinggal ini. Jadi kesadaran itu tuh nggak ada, kesadaran bahwa dosanya ini berat loh, ini bukan sembarangan tuh nggak ada dalam diri manusia. Maka itu Roh Kudus dapat meyakinkan dan membuka mata manusia untuk melihat dan menyadari dosanya. Maka itu kita sering juga ya menemukan orang-orang yang sudah mengalami lahir baru, terus apalagi ketika dia menyadari dosanya, pasti ada mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan air mata gitu. Ketika dia menyadari betapa jijiknya, betapa betapa kotornya dirinya dia itu, ketika dia menyadari itu ketika kita menyadari dosa kita dengan sangat kotor itu satu hal yang sangat terbuka ya, mata kita tuh benar-benar terbuka, menyadari kamu tuh salah itu, kamu tuh ada suara yang mengatakan kamu tuh salah di bagian, kamu salah, kamu tidak benar di bagian. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak mampu untuk menyadarinya. Kita hanya mampu untuk orang lain yang salah. Saya yang jadi korban, orang lain yang salah, saya yang jadi korban. Tapi ketika kita punya Roh Kudus akan memberitahu titik di mana kita salah, titik di mana dosa kita. Kemudian Roh Kudus yang menarik orang berdosa untuk mendekat kepada Allah. Roh Kudus yang menguduskan kehidupan orang pilihan. Jadi ini yang kita melihat bahwa peran Roh Kudus itu penting. Dan orang-orang yang kita bisa melihat buahnya, kalau dia benar-benar memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, itu ketika dia matanya terbuka terhadap dosa. Ketika dia benar-benar rindu untuk hidup dekat dengan Allah. Dan ketika dia hidup kudus. Dia berusaha untuk hidup kudus. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya dia. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Panggilan dari luar itu dilakukan melalui pemberitaan firman Tuhan. Panggilan dari dalam itu dibuat berhasil ketika Roh Kudus menyertakan dirinya dengan firman Tuhan itu. Firman dan roh sama penting untuk mengumpulkan orang pilihan ke dalam gereja yang satu dan benar. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya, maka kita akan
datang kepada Kristus. Kita akan berada di dalam satu gereja yang benar, dalam satu perkumpulan orang Kristen yang benar. Lalu ketika kita berbicara mengenai pemberitaan Injil, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan berhubungan erat dengan pekerjaan Roh Kudus. Pemberitaan Injil akan menghasilkan buah-buah iman hanya apabila kata-kata yang disampaikan terilhami dan Roh Kudus menyertakan dirinya di dalamnya. Tugas pemberita adalah memberitakan, bukan memutuskan kapan pemberitaan Injil itu menghasilkan buah-buah pertobatan dan iman. Jadi tugas kita adalah memberitakan, bukan memutuskan orang itu kapan untuk percaya, kapan mau diberikan diri dibaptis, kapan mau sungguh-sungguh hidup kudus. Itu adalah karya dari Roh Kudus. Sebelum Injil dapat dan boleh diberitakan, pelayan Injil harus menerima terlebih dahulu Roh Kudus yang mengerjakan iman itu, adanya pertobatan dan lahir baru. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Lalu berikutnya, ketika hamba-hamba Allah yang benar disertai oleh Roh Kudus, maka Roh Allah itu akan memberitahu mereka apa yang harus mereka beritakan. Jadi bukan berarti karena anugerah ini adalah berasal sepihak dari Allah, lalu kita berpikir, oh saya tidak mau memberitakan Injil. Kan nanti orang yang mau dipilih, orang yang terpilih pasti kok akan bertobat dengan cara Tuhan. Tidak, kita tetap harus ada pemberitaan Injil. Tugas kita adalah memberitakan Injil, karena semua itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Masalah orang itu bertumbuh, masalah orang itu kapan mau percaya, itu bukan urusan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam orang itu. Tapi yang jelas ketika orang itu harus mendengar tentang firman Allah, tentang kebenaran itu. Nah, mari kita lihat yang terakhir itu tentang bimbingan ilahi. Bimbingan ilahi. Pekerjaan anugerah Allah di dalam hati semua anaknya pada dasarnya sama, yaitu melalui Kristus, ya, seperti kita sudah tahu. Tetapi ada perbedaan dalam hal bimbingan Roh Kudus. Tuhan tidak membimbing setiap orang yang diselamatkan dengan cara yang sama. Penyebab langsung dari pertobatan seseorang bisa begitu berbeda-beda. Jadi kita pemahaman bahwa pekerjaan anugerah Allah di dalam Kristus ini satu, ya, sama, dasarnya itu sama. Tetapi bimbingannya itu tidak selalu sama di setiap orang. Tuhan penyebab langsung pertobatan itu tidak selalu sama. Kita bisa melihat itu. Bisa karena dia kehilangan orang yang dia terkasih lalu dia mencari Tuhan. Bisa melalui dia mendengarkan khotbah lalu dia mengalami pertobatan. Bisa saat dia masih usia muda, usia anak-anak, dia mengalami karya keselamatan itu gitu. Tapi bisa nanti ketika dia sudah tua, dia sudah sudah mendekati kematian, baru dia mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dia percaya kepada Kristus. Jadi bimbingan itu berbeda-beda. Ada perbedaan, kita tahu bersama, ada perbedaan dari setiap pengalaman rohani. Dan Tuhan tuh bebas, Tuhan berhak dengan caranya sendiri untuk membimbing. Untuk membimbing orang-orang berdosa ini memandang kepada Kristus. Memandang kepada karya Kristus itu. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa kita tidak bisa memaksakan seseorang gitu. Oh, kamu harus percaya sama Tuhan sekarang. Kalau besok, kalau misalnya terjadi sesuatu, tidak ada kesempatan lagi, gimana? Kita hanya bisa menyampaikan. Tapi untuk memaksa orang itu percaya, itu kita tidak punya hak. Tuhan punya caranya sendiri. Paulus pun mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi proses orang itu berbeda-beda. Dan itu juga yang akan menolong kita untuk tidak mudah menghakimi. Tidak mudah menghakimi orang yang belum bertobat gitu. Maksudnya orang yang kok sudah berkali-kali diberitakan, kok sudah berkali-kali sudah hidup di gereja, kayak gitu, tapi kok hidupnya kayak gini, tapi kok hidupnya kayak gitu. Mungkin sebagai manusia kita mungkin ada titik jenuh ya, sebagai kita yang rindu untuk orang itu bertobat. Tetapi kita perlu melihat bahwa ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan, ada maksud Allah di dalamnya. Jadi kita perlu menyadari hal itu. Pertanggungjawaban ini yang juga menjadi pertentangan dan menjadi yang sering dilupakan oleh orang-orang yang sudah mengerti bahwa
oh saya sudah dipilih, sudah hidup tenang, terus dia lupa tanggung jawabnya. Nah, kehidupan manusia itu harus diisi dengan pencarian yang aktif dan sungguh-sungguh akan Allah, dengan menggunakan sarana yang telah disediakan oleh Tuhan, yaitu salah satunya adalah firman Tuhan, kebenaran dasar utama gitu. Lalu yang lainnya itu adalah komunitas orang percaya, kemudian bertumbuh di dalam beribadah dalam gereja dan lain-lain. Kemudian Alkitab juga memberikan perintah untuk kita terus tekun hidup kudus dan berkenan dengan kebenaran secara Alkitabiah, yaitu kita harus berakar, kita harus bertumbuh, kita harus berbuah dan bersaksi melalui firman-Nya. Jadi jangan menjadi orang-orang yang bahasanya tuh terlalu hyper gitu dengan anugerah Tuhan ini, sampai kita nggak mau ngelakuin apa-apa. Ya udahlah, kalau saya sudah diselamatkan, saya pasti akan hidup benar, saya pasti akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Tidak seperti itu. Firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan anugerah, Tuhan tuh memberikan firman Tuhan kepada kita, dan kita harus bertumbuh dengan firman itu. Dan firman itu mengajarkan bahwa kita harus hidup tekun, kita harus taat kepada Tuhan. Mungkin ada jatuh bangun, tetapi bukan berarti kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai umat pilihan. Nah, mungkin untuk ketekunan orang-orang kudus ini, ketekunan kita yang sudah di dalam Tuhan, kita akan lebih mendalaminya minggu depan, tapi biarlah kita boleh memahami bahwa kita punya tanggung jawab. Setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan itu, yang kita tidak bisa tolak itu, yang sangat efektif buat kita itu, kita punya tanggung jawab untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Apakah ada? Malam, Chantal. Malam, oh. Iya, mau nanya ini, Chantal. Oh iya kok. Seperti tadi yang Chantal sampaikan itu kan, kita sudah memberitakan Injil, begitu ya. Kita melihat respon orang itu, sepertinya kok nggak ada tanggapan, begitu ya, Chantal ya. Bagaimana kalau dengan di Matius pasal 27 ayat 4? Saya pakai kisah itu sih. Di Matius pasal 27 ayat 4 itu perikopnya Yesus disalibkan. Oh iya. Itu di ayat 27, di ayat 44 tertulis, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelaknya demikian juga. Lalu dibandingkan dengan Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 kok. Nah, Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Nah, ya saya bacakan ya, contoh ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, saya ingin mengkaitkan dua kitab ini ya, di kitab Matius pasal 27 ayat 44. Di sini kan bahkan penyamun-penyamun, berarti kan kiri kanan itu saling mencelakkan, mencelak Yesus gitu ya. Tapi kemudian ada satu perubahan di pasal Lukas pasal 23 ayat 39 tadi yang kita baca tadi, itu ada salah seorang penjahat di sisi yang mana itu ya, kita tidak tahu. Itu ada satu perubahan gitu ya, contoh. Kan ada satu pertobatan di sini kan. Iya. Nah, jadi di akhir di ayat 33 Yesus berkata bahwa sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan yang tema hari ini kan artinya ini satu tindakan intervensi dari Tuhan ya kan, contoh. Nah, kalau dengan pertanyaan yang tadi,
kita sudah memberitakan Injil kepada seseorang, tetapi kita kan nggak tahu ya, apakah di akhir endingnya itu sama seperti ini. Karena yang mencatatkan hanya Lukas, begitu ya contoh. Nah, artinya pada akhir hidup seseorang itu kita hanya bisa berserah kepada Tuhan untuk berbelas kasihan kepada Dia kan. Artinya kita tidak bisa melampaui itu, begitu contoh. Karena kisah ini kan di akhir hidupnya dia, orang ini kan tidak ada suatu proses perubahan, begitu kan. Kalau kita melihat ada tahap pengudusan, ada perubahan hidup, gitu kan, ciri-ciri orang yang sudah ditebus, begitu kan. Sedangkan penjahat ini kan endingnya disalib, berarti orang yang sangat-sangat jahat dan bejat, begitu kan, disalib begitu. Tapi di pandangan manusia, orang ini celaka pasti sudah. Namanya orang disalib, ya kan, pasti sudah nggak ada harapan lagi. Tetapi Yesus menyelamatkan dia. Nah, artinya pada titik tertentu, orang itu kan, ya kita nggak tahu lah, di dalam masa-masa kritis itu, di dalam akhir hidupnya itu, ada satu pertemuan seperti ini. Tentunya kan di awal kan dia diberitakan Injil, pasti kan, diberitakan Injil, begitu. Tapi pada satu titik tertentu, ya seperti di ayat 43 ini, begitu contoh. Artinya kita kan, tahu kan maksud saya ya, contoh ya. Iya kok. Oke, ya. Kalau kita lihat kembali ya tentang pemilihan Allah yang tidak dalam proses-proses itu. Kalau saya melihat ya, kalau saya secara pribadi melihat dari kisah orang ini, orang yang akhirnya dia percaya kepada Yesus, kita kan tahu ya bahwa proses untuk sampai kepada iman itu kan ada kelahiran baru dulu, dan kelahiran baru kan tuh dikerjakan oleh Kristus yang kita tidak tahu kapan titiknya kan. Kita kan pernah tahu itu kan. Jadi saya rasa mungkin orang ini dia sudah mengalami kelahiran baru gitu. Tapi kita tidak tahu titiknya di mana, hanya Tuhan yang tahu kan. Dan ketika dia di akhir hidupnya gitu, tadi kan dibaca kan dia mengalami pola pikir yang berubah gitu. Berarti itu ada perubahan yang terjadi dalam hidup dia karena efek dari kelahiran baru yang kita tidak tahu itu kapan. Dan perubahan itu akhirnya membuat dia berkata kepada temannya di sebelah, oh orang ini tidak layak untuk dihukum mati, Yesus tidak layak, dia adalah orang yang benar. Dan itu kan menurut saya itu adalah sebuah pernyataan iman sih dari orang ini, meskipun mungkin dia tidak melihat Yesus bangkit ya, karena dia udah mati duluan kan, jadi dia tidak melihat kebangkitan Kristus, tapi dia percaya gitu. Dan akhirnya Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau saya pribadi melihat ini sebagai satu mujizat, ya sebenarnya kehidupan kita juga mujizat ya, cuma maksudnya seperti tadi yang bimbingan ilahi itu kok. Bimbingan ilahi itu kita tidak bisa tahu cara Tuhan. Kadang-kadang orang yang kita pikir itu jahat, bejat segala macam, tapi ternyata dia sudah mengalami kelahiran baru yang kita tidak tahu titiknya di mana. Sampai akhirnya Tuhan datang. Mungkin dia tidak dikasih kesempatan untuk berkarya, tapi dia sudah percaya gitu. Tapi ada orang-orang yang dipakai untuk berkarya. Jadi saya mungkin bisa jawab itu sih kok. Jadi saya rasa dia sudah mengalami kelahiran baru yang kita tidak tahu kapan, tapi di titik ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia sebenarnya secara tidak langsung ada pemberitaan itu. Ada pemberitaan yang keluar dari mulutnya dia bahwa Yesus ini adalah orang benar. Sampai akhirnya Lukas mencatat kan. Nah kalau Lukas mencatat tuh berarti kan kemungkinan ya pasti pengilhaman dari Roh Kudus juga sih, tapi pasti itu terdengar lah. Mungkin ada yang mendengar bahwa orang itu berteriak, dia ini adalah orang yang benar. Meskipun teman sebelahnya sampai mati nggak percaya ya, tapi ada pemberitaan Injil. Dan mungkin dia hanya dapat kesempatan dalam kuantitas waktu tuh hanya sebentar untuk memberitakan tentang Yesus. Mungkin itu kok yang bisa saya inikan. Iya. Ya kalau dilihat di Matius pasal 27 atau 44 itu, kalau saya melihat contoh, mungkin ya kalau melihat dari teks ini, kelahiran barunya itu di saat disalib itu. Karena di ayat 44 pasal 27 itu kan dia bersama-sama dengan dia mencelaknya, demikian juga. Berarti bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelaknya, demikian juga. Berarti belum ada suatu perubahan, tapi di dalam berapa jam di atas itu dia melihat Kristus itu kan adalah Injil itu sendiri kan, berbicara melalui
keadaan di atas salib itu. Berarti artinya kelahiran baru itu kan bisa sesingkat itu, begitu kan? Iya. Langsung prosesnya langsung perubahan sangat cepat dalam sekian jam. Seseorang itu bisa dipindahkan dari harus dibinasakan, tapi dipindahkan di dalam kerajaan sorga, begitu contoh. Benar. Ya, artinya sesingkat itu gitu loh contoh. Ya kan? Iya. Jadi pada titik itulah yang krusialnya sebenarnya. Nah, tugas kita kan cuma memberitakan, begitu kan? Nah, untuk urusan yang seperti ini berarti itu kan kembali lagi kepada anugerah Tuhan. Waktu yang bahkan di titik-titik mau dekat mati aja Tuhan masih bisa selamatkan. Seperti itu ya contoh ya. Benar kok. Itulah yang kenapa terharu saya membayangkan yang kasih Tuhan tidak, maksudnya kayak ya inilah kita bisa lihat dengan nyata ya, terbukti dari satu orang ini. Ya, terima kasih kok. Ya, mungkin ada tambahan lain? Tahu? Oh iya. Ya, saya cuma mau men-sharingkan aja ya contohnya. Karena ada disinggung-singgung soal penjahat tadi last minute pengalaman beberapa kali ya, contoh diizinkan Tuhan untuk men-sharingkan kepada orang yang sakit ya. Itu yang saya bersyukurnya. Ada keluarga ya, 2 saudara ini dia kena kanker. Maksudnya enggak bersamaan tapi bergantian, tapi saya bersyukur ya, keluarga saya ini belum di dalam Tuhan, tetapi saya menyediakan waktu untuk datang dan saya bersyukur juga ada punya metode dan saya menyampaikan, dia nonnya akhirnya dia sampai berdoa terima Yesus. Itu si adik dulu yang kena, tidak lama adik pergi, kakak lagi yang kena penyakit yang sama, kanker juga, dan saya pun menyediakan waktu datang untuk saya ajak, saya beritakan dan sampai ajak doa juga. Hari ini mereka 2 sudah tidak ada. Itu pengalaman yang saya diizinkan Tuhan untuk mengalami, 2 di antara banyak ya, dan saya bersyukur banget gitu loh, contoh ada sukacita tatkala saya peka, padahal saya juga pernah diizinkan Tuhan dulunya abai, diingatkan ayo kunjungin bapak itu dia sakit, tapi saya bilang aduh aku lelah, saya abai, nantilah next. Ternyata saya tidak punya kesempatan bapak itu meninggal. Nah itu yang membuat saya jadi gimana ya, begitu dengar sakit saya langsung untuk men-sharingkan itu dan saya bersyukur banget. Banyak kali ya Tuhan izinkan itu sukacita banget. Saya tidak tahu bobot keimanan orang itu tatkala sampai doa terima Yesus seperti penjahat itu pun ya Tuhan yang tahu ya. Nah begitu juga orang yang saya injili beberapa mungkin 10 lebih ya yang mereka sudah sekarat, sakit dan tidak lama kemudian dia meninggal. Tapi saya sukacita, itu intinya ya. Jadi kita bersyukur banget kita kalau diizinkan Tuhan punya metode, punya perangkat, mari kita sampaikan dan kita percaya ada sukacita, ada rasanya, aduh bagaimana yang saya tidak bisa lukiskan, tapi intinya seperti itu. Dan dampaknya juga ke keluarga yang mendampingi itu juga mereka juga sukacita banget. Satu ya pasangan suami istri itu juga yang dia menunggu suaminya sekian lama untuk percaya Tuhan, suami tidak mau, banyak alasannya dan lain sebagainya. Di ujung hidup suami kena kanker, akhirnya suami pun menerima Yesus. Tidak lama kami berdua sampaikan suami itu meninggal dunia dan istrinya bersaksi dia bersukacita banget, di mana di ujung hiduplah suami diizinkan Tuhan untuk mau percaya. Itu sih pengalaman-pengalaman yang saya diizinkan Tuhan dan saya percaya teman-teman yang lain juga pasti pernah mengalami itu ya, yang mana kita pasti sukacita banget lah kalau Tuhan izinkan mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil di penghujung hidup orang seperti itu. Makasih, itu saja. Benar, luar biasa, terima kasih C. Tadi Cucu singgung soal kepekaan. Nah itu juga tadi di dalam saya lupa bilang, maksudnya di dalam kita pemberitaan Injil kadang-kadang kita ngerasa capek atau jenuh, tapi sebenarnya ketika kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, Tuhan akan memberikan kepekaan, kepekaan untuk kita memberitakan Injil, entah itu orang langsung terima atau enggak, tapi ada kepekaan, ada sense bahwa saya harus memberitakan ini, dan ketika kepekaan itu muncul, sebisa mungkin jangan mundur, jangan tunda gitu, karena kita tidak tahu ada kesempatan lagi nggak buat kita atau buat orang itu. Jadi terima kasih untuk sharingnya. Oke. Apakah ada lagi? Apakah ada? Jika
Tidak ada. Oke, saya akan tutup dalam doa. Tidak ada. Oke. Ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang hidup, karena Engkau memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami bersyukur karena kami tidak memiliki kemampuan yang akan membuat kami sombong. Sehingga itulah yang membuat kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang berkasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang benar-benar besar kasihnya kepada kami. Sehingga kami boleh hidup dengan penuh rasa syukur, karena Engkau memilih kami menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur untuk hal ini. Ajarlah kami untuk bertumbuh di dalam pemahaman yang baik melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ajarlah kami untuk terus menjadi saksi Tuhan, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, pemberita-pemberita kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan boleh semakin dikenal, dan kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami dengan segala kelemahan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.